Ratapan pasal 3 dari ayat 22 sampai ayat yang ke-41. Ratapan 3 ayat 22 sampai 41. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan yang maha tinggi. Atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya. Masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Haleluya, ayat-ayat ini indah sebetulnya ya. Ya bukan sebetulnya, memang indah. Hanya ketika Yeremia mengucapkan kalimat ini, dia berada dalam satu kondisi yang memilukan. Khususnya ketika dia melihat keadaan dirinya dengan bangsanya. Apa yang terjadi dengan bangsanya tergambar di dalam ayat-ayat ini sebetulnya, yaitu keadaan yang disusahi. Ya, tadi kita sudah baca mulai dari ayat yang ke-33 itu. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Nah, maka dari situ kita tahu bahwa Israel sedang tertindas di sini. Lalu di ayat 34 dipijak-pijak oleh lawan-lawannya. Kemudian ayat yang ke-35 dibelokkan ya keadilannya. Ayat 36 diperlakukan tidak adil dalam perkaranya. Tapi lalu kemudian ada ayat yang berkata, masa Tuhan tidak melihatnya? Jadi apa yang Israel alami itu Tuhan tahu. Bahkan Tuhan yang mengizinkannya karena Tuhan melihatnya. Dari sorga ia melihatnya. Nah, keadaan inilah yang saya katakan bagi Yeremia sendiri mungkin menimbulkan pertanyaan besar. Bahkan juga ada pergolakan batin. Mengapa Tuhan yang memilih umatnya, mengasihi umatnya seperti membiarkan dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Lalu kemudian di ayat yang ke-37 di situ Yeremia menguatkan hati dengan berkata, siapa berfirman maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Artinya Yeremia pun harus mengakui juga, kalaupun Tuhan mengizinkan semua yang menyusahkan, semua yang menderita, yang tertindas gitu terjadi pada kehidupan umat Tuhan, itu kalau tidak ditetapkan, difirmankan,
dan Tuhan bahkan menggerakkan orang lain untuk melakukannya, itu pun tidak mungkin. Jadi tentu kita bertanya, ada alasan mengapa Tuhan harus melakukan hal ini. Karena di ayat yang ke-38 kemudian dikatakan, bukankah dari mulut yang maha tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui dua sisi dari kehendak Allah. Ada kehendak Allah yang dapat meluaskan hal yang baik untuk kita alami. Tapi yang tidak boleh disangkal dan yang tidak boleh juga kemudian digugat, seolah Tuhan itu bisa kita gugat. Ketika kita mengalami hal yang buruk, ternyata ayat ini berkata, dari mulut yang maha tinggi saja bisa keluar apa yang buruk. Dan yang buruk ini sekarang mengenai umatnya. Dialami oleh umatnya, bukan oleh orang lain. Kalau kita mungkin berpikir selama ini, taruh kata firman Tuhan dapat melahirkan hal yang baik dan yang buruk, maka yang baik itu selalu kepada anak Tuhan. Yang tidak baik itu kepada yang bukan anak Tuhan. Tapi apa yang Yeremia ungkapkan ini justru membalikkan pikiran-pikiran yang umum, pikiran-pikiran yang awam saya katakan. Karena apa yang baik itu bisa juga datang kepada bangsa yang bukan umat Tuhan, tapi yang tidak baik justru datang kepada orang-orang saleh. Nah, itu sebabnya di dalam Alkitab pun kita tahu seperti kisah Ayub, ya. Orang-orang saleh, orang saleh yang mengalami hal yang buruk, dan itu pun atas izin Tuhan. Jadi firman Tuhan ini, saudara, melandasi pekerjaan Allah dan juga harus melandasi iman kita dan harapan kita bahwa apa yang Allah kerjakan itu dapat mendatangkan yang baik tapi juga yang buruk. Tentu ada alasannya ya mengapa harus seperti itu. Karena reaksi manusia cenderung ayat 39, mengapa orang hidup mengeluh? Nah, kita hanya bisa mengeluh kan. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Jadi, lebih baik Bapak Ibu Saudara mulai sekarang kalau kita mau mengeluh, tidak usah mengeluh soal makan, minum. Tidak usah mengeluh soal sakit, penyakit, ya kelemahan. Karena itu bisa saja kehendak Tuhan izinkan atas kita. Tadi saya katakan tentu ada satu maksud. Nah, kita nanti toh akan melihat maksud-maksud itu. Tapi satu hal bahwa Allah bertindak itu mempunyai kehendak, ya, ada tujuannya. Dan karena itulah manusia tidak boleh mengeluh, kecuali satu hal, mengeluh karena dosa-dosa. Gitu. Jadi mengeluh itu memang tidak boleh. Alkitab bilang jangan mengeluh. Hanya untuk dosa-dosa kita patut mengeluh. Sebab dosalah yang membuat kita jauh dengan Tuhan. Itulah yang Yesaya tuliskan dalam pasal 59. Tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong, tapi dosa yang kemudian memperpendeknya, memutusnya, yang membuat jauh gitu, memisahkannya. Jadi kalau kita mau mengeluh, sekali lagi saya katakan, keluhkanlah dosa-dosa kita. Keluhkanlah kesalahan kita. Keluhkanlah kelalaian-kelalaian kita. Walaupun tidak berarti setelah kita kembali rutin, setelah kita kembali membayar harga, ya, setelah kita kembali kembali setia, lalu serta-merta kita menuntut Tuhan bekerja, belum tentu. Allah bekerja tentu punya waktunya. Dan itu yang kita selalu percayai, saudara. Maka ayat 48, ayat 40, inilah yang kemudian harus menjadi pegangan kita. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Jadi tiap hari, saudara,
di saat kita harus menyisihkan keluhan-keluhan yang lain, kecuali dosa, kita harus memeriksa hidup, apa yang membuat Tuhan pada akhirnya mengizinkan sesuatu yang buruk menimpa kita. Tetapi tadi kita sudah baca bahwa Allah tidak membiarkan Israel itu ada dalam keadaan yang terus menderita. Allah tidak izinkan bangsa yang dipilihnya itu berada di dalam keadaan yang terus susah. Dan itu yang Yeremia percayai, saudara. Sehingga tadi kita membaca di ayat-ayat yang awal. Mari kita kembali kepada ayat yang awal. Ayat yang ke-26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Lalu ditambahkan dalam menanti pertolongan Tuhan itu juga adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Jadi kalau masih ada beban-beban pekerjaankah, pelayanankah, di dalam keadaan yang tidak beruntung pun, jangan kemudian keluhan kita mengendurkan semangat itu. Itu yang salah. Seringkali kita berkata, oh Tuhan saya sakit misalkan, atau saya mungkin kekurangan ini, kekurangan itu, sehingga saya tidak bisa lagi memberikan sepenuh hati, sepenuh hari bahkan kepada Tuhan. Nah itu yang perlu dikoreksi Bapak Ibu Saudara. Kecuali kalau memang kita tidak bisa bangun lagi, kita tidak bisa berbuat sesuatu lagi dengan tubuh ini, lain cerita. Tapi kadangkala kita baru merasa saja tidak bisa, kita sudah anggap betul-betul tidak bisa. Ya. Kita baru sepertinya kita tidak punya kekuatan, padahal belum tentu. Tapi kita sudah merasa kita tidak mampu berbuat apa-apa, lama-lama kita jadi malas. Lama-lama kita menjadi enggan. Nah ini yang terjadi pada orang Israel. Mereka mengalami Tuhan buat mereka kekeringan, mereka keluar dari Israel. Tuhan buat mereka kalah sekali, mereka meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Mereka anggap Tuhan tidak membela mereka. Baru hal yang kecil saja, mereka bukannya memperkuat persekutuan dengan Tuhan, mereka malah justru langsung melonggarkan. Maka Yeremia berkata, adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Itu justru menjadi alat ujian. Itu justru menjadi alat kelayakan. Apakah seseorang mudah merasa capek? Apakah seseorang mudah mengeluh? Apakah seseorang mau enaknya sendiri? Kadang baru dikasih beban yang ringan, kita sudah merasa berat. Nah itu maksudnya ayat ini. Jangan mengeluh. Tadi kita sudah baca di ayat yang ke-39, kalau mau mengeluh, mengeluhlah tentang dosa. Hanya itu yang halal, boleh saya katakan. Keluhan yang lain itu haram, sudah. Keluhkanlah dosa kita. Tapi kalau beban-beban hidup, jangan mengeluh. Kenapa? Karena itu alat uji. Alat uji bagi pertolongan Tuhan. Makanya di ayat 26 dikatakan, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi sambil kita bekerja seperti biasa, walaupun mungkin tubuh lemah, yang penting masih bisa melakukan sesuatu. Kecuali kalau memang tidak bisa sama sekali melakukan sesuatu. Kita tuh sudah mengupayakan semua hal, saudaranya, untuk dapat memperbaiki keadaan fisik kita, keadaan tubuh kita, keadaan jiwa kita. Tapi mungkin Tuhan izinkan keadaan itu belum kunjung membaik. Bukan berarti kita menduga-duga Allah berbuat
berbuat sesuatu yang tidak baik, bukan. Tapi saudara ingat bahwa Allah bekerja toh dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan ya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Itu kan kita tahu juga, ada ayat yang berkata seperti itu di dalam Roma pasal 8. Maka Allah perlu melihat juga kadar pengharapan seseorang, kadar dari iman seseorang. Ini orang berharap sungguh-sungguh atau setengah sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh. Allah perlu lihat itu, saudara. Ada orang minta sesuatu itu karena memang dia butuh, atau minta itu karena dia kepengen saja. Allah perlu lihat itu, saudara ya. Jadi hati-hati. Kadangkala apa yang kita minta belum tentu yang kita butuhkan. Yang kita minta seringkali nanti bisa jadi untuk kita sombongkan ke orang. Biasanya kan seperti itu. Maka bisa saja Allah tunda pemberiannya karena motif kita saja sudah salah. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kelemahan-kelemahan kita, duka cita kita kah sekalipun, jangan mengeluh, kecuali hanya keluhkanlah dosa-dosa kita saja. Karena hal itu Allah izinkan untuk membuktikan bahwa Allah tetap menyertai kita, sudah. Makanya di ayat yang ke-22, disitulah ayat ini bertolak. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi kalau tiap pagi saudara masih bisa berdiri di hadapan Tuhan, menggunakan mulut ini untuk menyembah Tuhan, itu buat saya luar biasa, saudara. Banyak orang sudah sulit bangun akhir-akhir ini kan. Malam dia tidur, tahu-tahu sudah ada bangun lagi. Nggak tahu kenapa. Jadi rupanya sekarang orang lebih takut untuk bisa bangun. Dulu ada orang takut nggak bisa tidur. Saya orangnya susah tidur, Pak. Saya bilang kalau takut, kalau susah tidur masih bersyukur. Karena begitu susah bangun lebih repot, saya bilang. Ya. Jadi sekarang saudara mau pilih mana? Mau pilih susah tidur atau susah bangun? Kalau susah tidur, biasanya sekali tidur enak, sudah. Tapi kalau susah bangun, ya sudah. Mau tidur berapa kali pun tetap susah bangun, gitu ya. Jadi jangan mengeluh dengan susah tidur. Percayalah bahwa sesusah-susahnya saudara tidur, saudara kalau berdoa, Tuhan pasti kasih tidur yang baik. Dan kalau bangunlah lalu gunakan mulut kita untuk memuji Tuhan. Itu saja sudah membuktikan Allah masih menyertai hidup kita. Allah masih memberkati hidup kita walaupun keadaan kita mungkin belumlah baik sepenuhnya. Tapi itu kan pekerjaan Allah berproses, saudara. Seperti ayat-ayat ini mengajarkan kita untuk tetap berharap adalah baik, menantikan pertolongan Tuhan dengan diam. Dan jangan mengeluh kecuali mengeluhlah akan dosa-dosa kita. Sebab Tuhan tuh tidak pernah berbuat salah, yang salah pasti kita. Jadi untuk apa kita mengeluh? Keluhan itu karena kesalahan kita. Lebih baik, maka kesalahan kita kan satu-satunya adalah dosa-dosa kita itu, sudah. Ya. Allah tidak pernah berbuat salah. Jadi ayat-ayat ini mendorong kita untuk tetap mengikatkan persekutuan dengan Tuhan. Maka saya katakan bersyukurlah saudara kalau setiap pagi kita masih bisa bangun dan menggunakan mulut ini untuk dapat memuji Tuhan. Itu sebabnya di ayat 24 dan di ayat 25, ya saya tutup dengan ayat ini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi harus ada usaha untuk mencari.
Jangan kita pikir sekali kita menyebut nama Tuhan, kita sembuh misalkan. Ya. Jangan kita pikir bahwa dengan sekali menyebut nama Tuhan, dompet kita terisi misalkan. Tidak begitu. Jangan nanti kita pikir sekali menyebut nama Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang banyak. Itu ada waktu di sana. Ada prosesnya, ya. Ada durasinya. Seperti baterai itu ada durasinya. Maka kalau kemudian dia lemah, dia harus kembali dikuatkan, ya. Dia ditambahkan. Maka firman Tuhan pun berkata, dengan cara apa kita menambahkan iman? Paulus berkata, aku berdoa supaya imanmu juga ikut bertambah. Paulus katakan itu. Jadi berdoa itu bukan hanya untuk mengklaim sesuatu, meminta sesuatu, tapi berdoa untuk memperkuat harapan, saudara. Itu yang Paulus katakan di dalam suratnya. Berdoa untuk memperkuat harapan, untuk memperkuat hati. Sebab hati lemah, iman kita lemah, saudara. Pikiran kita nggak fokus lagi, melayang-layang, ya sudah, pengharapan kepada Tuhan pun bisa buyar. Jadi simpel saja sebenarnya. Yang Paulus katakan itu di dalam jemaat Efesus adalah satu rahasia yang sebenarnya rahasia umum, ya. Banyak orang tahu, tapi banyak orang juga tidak tahu. Berdoa bukan sebagai alat untuk mengklaim, meminta, tapi berdoa untuk memperkuat hati dan harapan kita. Sambil menunggu Allah bekerja dengan caranya dan dengan waktunya untuk menjawab apa yang kita perlukan. Tapi jangan mengeluhkanlah dosa kita. Sebab kasih setia Tuhan itu tidak ada habisnya. Puji nama Tuhan. Saya akhiri sampai di sini renungan firman Tuhan. Kiranya menjadi dorongan, ya, rohani bagi kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menggunakan waktu-waktu doa kita hanya untuk memperkuat hati dan pengharapan kita kepada Dia. Itu saja. Allah punya waktu tersendiri. Dia tidak tutup mata kok dengan umatnya. Ditindas iya, itu supaya dilatih. Dalam keadaan tertindas masih mau bersekutu tidak. Jadi Allah punya lebih dari sekedar 1001 cara lah. Kalau kita punya bahasa 1001 cara. Kalau Allah, saya katakan, lebih punya dari 1001 cara untuk melakukan kehendaknya. Dan itulah Tuhan kita. Yang penting jangan hilangkan pengharapan, ya. Karena adalah baik bagi seorang beriman untuk menanti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Firman-Mu yang meneguhkan pengharapan kami bahwa sungguh Tuhan masih ada. Dan kalau Tuhan ada, maka kami ingin menghadirkan Engkau dalam hidup kami. Sebab ketika Engkau hadir, maka Engkau akan bekerja. Dan kalau Engkau bekerja, itulah yang orang selalu katakan mujizat. Maka kiranya kami merindukan persekutuan dengan Tuhan, mendahulukan satu keintiman dengan Tuhan, supaya ketika Tuhan dekat dengan kami, Engkau dapat berbuat apa saja. Engkau yang sudah melihat hati kami, kerinduan kami, pengharapan kami. Engkau dapat bertindak, bahkan melampaui apa yang kami minta, Engkau pun dapat bertindak. Karena tidak habis-habisnya kasih setiamu ya Tuhan, tidak habis-habisnya rahmat-Mu, bahkan selalu baru setiap pagi. Terima kasih banyak Tuhan, tolong umat-umat-Mu, rekan-rekan pendoa di penjaga menara ini. Kesetiaan mereka berdoa, Tuhan tahu, Tuhan ingat tentunya. Dan apa yang mereka lakukan Tuhan, kiranya itu akan memperkuat iman mereka, dan juga mereka dapat memperkuat keluarga mereka, memperkuat juga pekerjaan Tuhan di tempat lain. Karena kami percaya mereka tentu mempunyai satu visi di dalam doa menjaga menara ini. Tuhan tolong
Berkati rumah tangga mereka, tiap-tiap anggota keluarga Tuhan berkati. Tuhan jadikan segala sesuatu menjadi baik adanya. Karena kami selalu berharap Tuhan melakukan yang baik. Tapi kalaupun ada waktu di mana Tuhan melakukan tidak baik, kami tetap akan berharap kepada Tuhan. Sebab hidup kami hanya berharap kepada Tuhan saja. Tanpa mengeluh, kecuali hanya dosa-dosa kami saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan juga pemerintah dan pengelola negara kami. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, untuk dapat membina bahkan warga dari bangsa ini dengan baik, negara ini dengan baik. Tuhan berikan mereka hati yang baik. Walaupun ada juga yang punya hati tidak baik, tapi kami percaya Engkau bekerja dan Engkau buktikan yang tidak baik pun pada akhirnya terhalau, yang baik pun pada akhirnya Engkau bisa pakai. Itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Kami seringkali hanya terkejut saja melihatnya, tapi Allah mempunyai caranya sendiri. Berkati bangsa kami. Berkati ya Tuhan pekerjaan Tuhan dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Pekerjaan Tuhan yang lebih banyak mungkin menggunakan aplikasi-aplikasi online. Tuhan berkati, justru inilah waktu di mana Injil akan digenapi. Injil akan sampai ke ujung bumi melalui berita-berita yang disiarkan secara online. Walaupun mungkin masih ada tempat yang belum dapat menerima siaran secara online, tapi hanya tinggal menunggu waktu firman Tuhan akan digenapi. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang bekerja baik di ladang Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Khususnya hamba-hamba Tuhan di lingkungan Gereja Pantekosta di Indonesia. Tuhan tolong, pelihara, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang mengalami tekanan-tekanan berat dalam pelayanan, Tuhan berikan mereka satu kelegaan dan penghiburan. Kami tahu bahwa pelayanan tidak mudah, tapi Tuhan kami adalah Tuhan yang besar. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan jemaat-jemaat Tuhan juga kami berdoa di seluruh muka bumi ini ya Tuhan, khususnya juga jemaat-jemaat di lingkungan Gereja Pantekosta di Indonesia, jemaat-jemaat kami sendiri. Tuhan tolong kami semua. Tuhan tolong Tuhan perhatikan apa yang menjadi keadaan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan bekerjalah. Kami tetap berharap sesuai dengan waktu-Mu. Kami hanya bisa berharap, menunggu dan menunggu, menguatkan hati, dan tetap berharap sampai Allah mengerjakan sesuatu. Tapi kami tetap mau berdoa. Kalau ada anak-anak Tuhan yang mengalami sakit, sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada yang mengalami sakit yang berat sekalipun, sembuhkan di dalam nama Yesus. Sakit yang menakutkan sekalipun, sembuhkan di dalam nama Yesus. Ada yang mengalami keadaan yang susah untuk ditolong, mungkin sudah hampir kolaps. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan bangkitkan, entah usahanya, Tuhan bangkitkan, entah fisiknya, Tuhan bangkitkan. Engkau adalah Allah Maha Kuasa yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa untuk hari-hari kami ke depan, khususnya untuk 6 hari ke depan sebelum kami meninggalkan tahun ini. Kiranya Tuhan akan bekerja semakin hari semakin baik, sesuai dengan janji firman-Mu bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Dunia boleh tidak baik, karena memang dunia ini semakin hari menuju kepada kebinasaan. Tetapi umat Tuhan tetap terpelihara dan akan mengalami kebaikan demi kebaikan, kemurahan Tuhan demi kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Lagi sekali berkatilah rekan-rekan pendoa di penjaga menara ini. Berkati mereka karena mereka selalu memberi waktu mereka untuk berdoa.
Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, anak cucu mereka, suami. Tuhan berkati keluarga jauh, kerabat jauh. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati keluarga pastori. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa menutup doa pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.